Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sobat YouTube, sobat Blue Suku Nusantara. Pada kesempatan hari ini saya berada di situs Kumitir. Situs Kumitir berada di Desa Kumitir, Dusun Bendo, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto, Jawa Timur. Situs Kumitir ditemukan pada tanggal 20 Juni 2019. Kemudian diekskavasi atau digali pada Oktober 2019. Ekskavasi berhasil menyingkap adanya struktur talut. Lalu pada Agustus September 2020 situs Kumitir kembali diekskavasi berangkat dari hipotesis keberadaan tempat pendarmaan untuk Mahesa Cempaka. Dari hasil ekskavasi tahap kedua muncul intervensi bahwa situs Kumitir merupakan bekas bangunan istana Brewengker. Interpretasi itu berdasarkan hasil ekskavasi tahap kedua yang dipadukan dengan keterangan naskah kuno, peta, dan legenda zaman Belanda. Istana Brewengker yang ditemukan di Kumitir berfungsi sebagai tempat persinggahan saat hendak menghadapi raja maupun saat bertugas di kota raja. Penguasa kerajaan Wengker bergelar Wijaya Rajasa tersebut adalah suami dari Rani Daha. Dia merupakan menantu pendiri Majapahit, Takenijaya, sekaligus paman dari Hayam Wuruk. Sebagai raja bawahan sekaligus kerabat bangsawan Majapahit, Brewengker diyakini memiliki tempat persinggahan di lingkungan kota raja. Ekskavasi tahap ketiga pada Maret 2021 dan memperkuat interpretasi sebelumnya, di mana situs Kumitir sebagai jejak istana Brewengker. Hasil ekskavasi tahap ketiga, teman-teman, selama ekskavasi makin memperkuat interpretasi jika merupakan istana Brewengker, kata Wicaksono di akhir Juni 2021. Interpretasi situs Kumitir sebagai jejak istana Brewengker bukan hanya menambah deretan peninggalan Majapahit yang berhasil ditemukan. Selain koleksi arkeologis, penemuan istana bangsawan Majapahit di Kumitir juga membangkitkan gairah penelitian tentang sistem tata kota kerajaan Majapahit. Wicaksono Dwi Nugroho, arkeolog sekaligus ketua tim ekskavasi situs Kumitir, mengungkapkan penemuan istana Brewengker merupakan peluang dialektika untuk merumuskan interpretasi ulang posisi kota raja Majapahit. Sketsa rekonstruksi kota raja Majapahit sebelumnya pernah disusun oleh MC Line Pon dalam 3 buah peta rekonstruksi pada tahun 1924. Sebelum hadirnya 3 peta rekonstruksi MC Line Pon pada 1921, ada peta yang menggambarkan posisi Majapahit dari R.A. Kromojoyo. Sesudah tahun-tahun itu muncul peta rekonstruksi dari Tutterten, sketsa Pigut, dan beberapa ahli ataupun sejarawan. Sketsa atau peta rekonstruksi kota raja Majapahit sudah muncul sejak tahun 1924 hingga kini belum mencapai final.
Pertentangan para ahli untuk menemukan posisi kota Raja Majapahit, utamanya keberadaan Kedaton, masih kerap terjadi. Mungkin menurut Wicaksono, hasil analisis data empiris situs Kumitir yang dipadukan dengan naskah Nagaratagama bisa membantu merumuskan ulang interpretasi terkait kota Raja Majapahit. Dia menuturkan nama Kumitir disebut dalam naskah kuno Nagaratagama, lalu kitab Paraton menunjukkan Kumeper sebagai nama daerah di Majapahit. Dalam Nagaratagama Pupuh 2 kata dia dijelaskan ada istana menjulang ajaib di sisi timur kota Raja Majapahit, berjajar dengan beberapa puri atau istana bangsawan lainnya. Persepsi Wicaksono, istana yang dimaksud adalah bangunan yang ditemukan di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Situs Kumitir layak disebut sebagai kompleks istana karena dikelilingi dinding kokoh yang memiliki pintu gerbang serta berada di lahan seluas 6 hektar. Dari paduan data empiris hasil ekskavasi dengan keterangan Nagaratagama, situs Kumitir kemudian diinterpretasikan sebagai jejak Istana Brewengker. Interpretasi itu adalah Istana Brewengker untuk menelusuri kira-kira di mana posisi Kedaton atau pusat kerajaan Majapahit. Bisa dimulai dari Kumitir dari sisi timur kota raja, kata Wicaksono. Situs Kumitir menjadi penemuan terbaru peninggalan kerajaan Majapahit. Peninggalan arkeologis dari kerajaan yang pernah menguasai Nusantara itu banyak ditemukan di beberapa daerah di Jawa Timur. Beberapa peninggalan Majapahit yang lebih dulu ditemukan sebelum situs Istana Brewengker antara lain Candi Tikus, Candi Gapura, Bajang Ratu, serta Candi Brahu. Jejak arkeologis peninggalan Majapahit lainnya yakni Kolam Segedan serta Candi Arimbi di Jombang dan Candi Pari di Sidoarjo. Wicaksono Dwi Nugroho mengatakan bangunan cagar budaya dapat diidentifikasi sebagai peninggalan Majapahit dengan berbagai cara. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengidentifikasi melalui dimensi ukuran bata tanpa mengesampingkan keterangan pada prasasti dan sumber terpercaya maupun dari penemuan artefak di sekitarnya. Dari dimensi ukuran bata era Majapahit rata-rata memiliki ketebalan 5-6 cm dan lebar 20 cm, sedangkan ukuran panjangnya 30 cm. Adapun ya, untuk bata dari masa sebelum Majapahit ukurannya lebih tebal, lebih panjang dan lebih lebar. Menurut Wicaksono, sebagai benda purbakala maupun bangunan cagar budaya yang ditemukan di Trowulan dan sekitarnya merupakan peninggalan Majapahit. Selain bukti arkeologis yang ditemukan, peninggalan Majapahit itu juga didukung dengan keterangan prasasti maupun naskah kuno seperti Nagaratagama ataupun Paraton. Situs-situs yang ada di Trowulan merupakan peninggalan Majapahit. Bukti-buktinya banyak, ujar beliau. Dari sini bisa disimpulkan bahwa diduga kerajaan Majapahit, gerbang Istana Majapahit berada di Trowulan Mojokerto. Setelah diteliti dan diinterpretasikan oleh arkeolog dari BPJW Jawa Timur, diduga disinilah tempat kota Raja Majapahit. Demikian
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sebagai manusia biasa pasti banyak salahnya dan dosa-dosanya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua.